Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya Aji. Kali ini kita akan bahas lagi ya tentang tutorial untuk SketchUp ya, terutama di bagian modeling dan texturing. Oke, kali ini seperti yang kita lihat ya, kita akan membuat tekstur jalan ya yang mengikuti kontur ya. Jadi seperti teman-teman lihat ya di sini ya, saya sudah punya tekstur ya, tekstur jalan. Kemudian saya ingin mengaplikasikannya ke jalan yang berbelok seperti ini ya. Tapi ketika saya aplikasikan, ternyata tekstur yang saya aplikasikan tidak mengikuti jalan yang saya buat ya, melainkan dia tetap tiling ya, tiling, sehingga bagian yang lengkung dan bagian yang horizontal ini posisinya menjadi aneh. Nah, kita akan membuat tekstur yang akan kita aplikasikan mengikuti bentuk dari jalan yang kita buat seperti ini, teman-teman. Jadi kita akan mencoba ya bersama-sama belajar bagaimana mengaplikasikan material ke bidang yang seperti ini. Khususnya di kasus kali ini kita akan mengaplikasikan sebuah tekstur jalan di jalan yang berbelok seperti ini. Oke, jadi saya coba hapus dulu ya semuanya. Kemudian saya hilangkan materialnya seperti ini. Oke. Cara paling mudah untuk mengaplikasikan material di SketchUp adalah menggunakan paint bucket ya. Kemudian mungkin kita bisa pick colornya menggunakan tombol Alt. Kemudian left click ya, atau klik kiri di bidang yang akan kita aplikasikan. Nah, ini cara manual ya, cara manual yang akan menghasilkan material yang tidak mengikuti dari kontur jalan. Nah, sekarang ada beberapa tools yang teman-teman butuhkan ya. Yang pertama adalah Curvilove, yang kedua adalah ini ya, Fredo ya, Fredo Tools ya, Fredo Tools dan Curvilove. Teman-teman bisa dapatkan plugin ini ya. Ini coba saya zoom ya pluginnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa dapatkan ya di extension warehouse ya, atau search aja di Google, atau klik link di bawah ya di deskripsi. Sudah saya siapkan plugin pack ya yang teman-teman bisa pakai. Oke, ini saya sampingkan dulu. Oke, cara pertama adalah kita copy dulu ya bagian ini ya, bagian yang jalan yang akan kita aplikasikan, dan kita reset materialnya ya seperti ini ya. Oke, setelah itu kita tidak bisa serta-merta mengaplikasikan material di bidang kita, tapi kita harus membuat bidang ini menggunakan Curvilove, ini ya, Love by Spline ya. Kita bisa select all ya, garis tepi dari jalannya ini ya, bagian luar dan dalam. Kemudian kita klik Curvilove ini ya, Love by Spline. Nah, nanti teman-teman akan lihat ya ada beberapa segmen-segmen baru ya yang ada di dalamnya seperti ini. Kemudian kita cukup oke ya, atau klik bebas di area bebas ya. Nah, nanti dia akan membuat face baru seperti ini, teman-teman. Oh, di sini teman-teman bisa lihat sini agak bergelombang ya. Kita coba ulangi langkahnya. Kita menggunakan Curvilove, ini masih bergelombang ya. Kita kemudian bisa pakai yang ini ya, pakai yang straight ya, atau yang lurus. Nah, nanti dia full ya, jadi lurus semua seperti ini. Kita oke ya, ada centang hijau, kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita open ya, open grupnya. Nah, kemudian kita menggunakan Fredo Tools ya. Di sini ada Fredo Tools atau Fredo Tools Launcher ya, kita klik ya. Nah, di sini nanti di bagian bawah ada satu plugin yang namanya TruePaint ya. Nah, langkahnya kita bisa pick materialnya dulu ya menggunakan Alt plus Paint Bucket ya. Sampai di sini ada tekstur jalan. Kemudian kita menggunakan TruePaint. Nah, nanti keluar seperti ini ya, ada tools bar lagi di atas. Nah, kemudian kita tinggal klik di salah satu face yang ada di jalan kita ya. Kita klik seperti ini. Nah, otomatis tekstur akan mengikuti dari
bentuk dari apa namanya jalan kita ya. Dia otomatis ya, dia akan secara otomatis mengikuti dari tekstur jalan kita. Nah, kita juga bisa perbaiki ya, misal posisinya agak kurang benar atau rotasinya kurang benar, kita bisa klik bebas ya di salah satu face ini. Nanti akan keluar garis aksis ya seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik untuk rotasi atau kita move ya seperti ini. Atau kita scale. Nah, jadi bisa ada beberapa tools ya yang teman-teman bisa pakai ya untuk menyesuaikan dari posisinya. Saya ulangi ya. Oke, kita ulangi ya. Pastikan sudah ada segmen-segmen di bagian dalam seperti ini ya. Kalau kita bandingkan ya, di yang pertama kita tidak ada segmen sama sekali, kemudian yang kedua kita ada beberapa segmen di dalam ya. Dan kalau saya aplikasikan menggunakan TruePaint, bagian sini ya, kemudian kita klik, dia otomatis akan mengikuti dari jalan ya, mengikuti jalan. Tapi kalau yang ini ya, kita tidak bisa menggunakan TruePaint. Kita pakai ya. Nah, dia akan keluar garis kuning seperti ini saja nih. Dan kita klik tidak ada apa-apa ya, tidak ada efek apa-apa. Jadi langkah pertama saya ulang dari awal ya teman-teman ya. Kita select semua bagian pinggir jalan ya, bagian dalam dan bagian luar. Kemudian kita menggunakan curve love, menggunakan yang stretch ya, ini yang straight ya, garis lurus. Oke, kemudian kita tinggal menggunakan TruePaint. Dengan yang pertama kita pick materialnya dulu ya sampai di sini keluar, kemudian TruePaint dan klik salah satu face yang ada di sini. Nah, di sini karena rotasinya kebalik, kita bisa rotasi 90 derajat seperti ini. Ya. Rotasi. Maaf. Kita ulangi ya. TruePaint, klik. Oke. Nah, di sini memang ada beberapa ini ya, kurang pas ya seperti ini. Memang nggak 100% sempurna, tapi cukup memudahkan kita ya untuk memvisualisasikan jalan dengan tekstur yang benar ya, tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Sebenarnya kita juga bisa manual ya, mungkin seperti ini kita garis ya, kemudian kita rotate menggunakan rotate tools. Cuma kita agak susah di bagian yang ininya ya, yang lengkungnya. Mungkin kalau yang ini kita bisa atur dengan posisi ya seperti ini dengan mudah ya. Tapi untuk yang lengkung kita akan agak kesulitan karena kita tidak bisa membuat efek lengkung ya di dalam SketchUp ya seperti ini. Tapi dengan menggunakan ini ya TruePaint, kita bisa membuat tekstur kita mengikuti dari arah jalan kita. Nah, untuk yang seperti ini kita tinggal fix ya sedikit ya. Kita double klik. Kita ini menggunakan ini hidden geometry kita aktifkan ya sampai keluar segmennya. Nah, sekarang mungkin ini kita bisa hapus ya. Karena ini satu face ya sama teksturnya. Nah, di sini kita atur sedikit posisinya seperti ini mungkin ya. Sehingga posisinya tidak terlalu ada gapnya. Nah, ini udah cukup bagus. Kita bisa lakukan hal yang sama di bagian sini. Nah, oke. Ini kita sudah membuat tekstur jalan yang mengikuti bentuk jalan ya. Nah, ini juga bisa diaplikasikan menggunakan banyak tekstur ya. Jadi kita misal ubah teksturnya menjadi misal kayu ya. Misal kayu seperti ini. Nah, oke. Kita bisa aplikasikan menggunakan TruePaint kembali ya. Kita coba reset dulu. Pilih materialnya, kemudian menggunakan TruePaint. Oke.
Di sini tidak bisa karena apa namanya? Harus kuat ya, atau 4 sisi ya. Sementara kalau yang ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 sisi. Jadi tadi memang nggak bisa, memang harus 4 sisi seperti ini ya. Nah, ini kita bisa rotate sedikit. Nah, kalau untuk tekstur yang tidak terlalu ini ya, tekstur yang apa namanya? Teksturnya lebih tipis, dia tidak terlalu terasa ya, ada gapnya ya. Tapi kalau untuk tekstur jalan tadi memang agak terasa. Tapi ini memang sudah sesuai ya. Jadi bentuknya kita bisa kita dengan bentuk yang lebih kompleks pun kita bisa menggunakan tadi ya, true paint ya. Misal saya punya suatu bentuk yang kompleks ya, seperti ini ya. Ini caranya sama ya. Kita cukup menggunakan curve love sampai keluar seperti ini ya. Kita enter. Kemudian misal kita pick ya material jalannya tadi. Menggunakan true paint. Kita klik salah satu face-nya. Nah, dia otomatis akan mengikuti ya. Walaupun ada beberapa kesalahan seperti ini ya. Agak sedikit bergeser. Tapi secara garis besar apa namanya? Material kita udah lebih baik ya. Daripada kita tanpa menggunakan true paint. Nah, kita mungkin geser sedikit seperti ini. Nah, untuk aerial view ini udah cukup bagus ya. Walaupun kalau untuk apa namanya shoot close up, ya harus ada penyesuaian lagi sedikit. Oke teman-teman ya, untuk tutorial kali ini kita cukupkan. Kita mungkin ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya tentang tips menggunakan plugin-plugin yang ada di SketchUp. Oke, jangan lupa untuk share dan subscribe ya, kalau yang belum subscribe. Yang penting bantu share ya, agar apa namanya ilmu yang kita pelajari hari ini ya bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya, yang mungkin belum mengetahui trik ya menggunakan kombinasi curve love dengan Fredo Tools. Oke, kita akhiri, sampai jumpa di tutorial berikutnya.